Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan market futures bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal untuk market futures seperti biasa, yaitu ada Dow Jones, Nasdaq, oil, dan juga indeks dolar itu sendiri. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan di market Dow Jones, Nasdaq, oil, dan di indeks dolar itu sendiri. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin sudah saya kasih tahu jika dia ngebreak harga 34.000 berapa ini kemarin ya. Ini ya. 34.285 kemungkinan harga dari Dow Jones akan bergerak bullish. Well, kalau dilihat sendiri kalau dari weekly ya. Dari weekly dia apakah dia sudah ngebreak? Ya, dia sudah ngebreak ya. Dia sudah ngebreak tapi breaknya ini belum kita anggap valid. Karena dia belum sepenuhnya untuk break dan retest. Setelah break dan retest itu baru kita katakan dia itu valid. Untuk di Dow Jones sendiri, apakah tren sekarang sudah berubah menjadi bullish lagi? Well, kalau diperhatikan takutnya ini sebagai fake out ya, takutnya di sini sebagai false break. Jadi untuk di minggu ini Dow Jones saya rasa akan lebih berhati-hati ya. Untuk di weekly Fibonacci seperti biasa dia kemungkinan bisa mengejar sampai di 1272 kemungkinan nih ya, kemungkinan. Karena kalau dilihat di bawah ini kita juga masih ada gap yang cukup lumayan ya, gapnya masih lumayan, belum ketutup oleh market di sini. Dari gap yang kecil di sini di harga 29.000, lalu ada gap lumayan besar di harga 33.000, lalu ada gap kecil lagi di harga 33.900. Dan kalau dilihat semua gap di atas di sini sudah ditutup oleh market ya. Tinggal lagi satu gap aja di sini, yang kecil di sini, yang ada di harga 34.600 sampai di 34.700. Tinggal gap lagi sana lagi satu aja untuk bisa Nasdaq itu bergerak bullish. Dan kalau dilihat Nasdaq jika dia bisa bergerak bullish, saya rasa saat ini agak susah ya, karena kalau dilihat juga di sini kita ada support become resistant di harga 34.000 ini ya, walaupun ini sudah di break ya, takutnya di sini sekarang di minggu ini bisa terjadi false break atau tidak, seperti itu ya. Karena kalau dilihat jika dia bisa memang bergerak sampai sana, Nasdaq kemungkinan bisa naik sampai ke harga 35.411, dimana itu berkaitan juga dengan Fibonacci dan juga dengan Fibonacci 1272 seperti itu. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk di Nasdaq saya rasa jika dia bisa untuk break ke atas, dia harus memastikan secara daily lah setidaknya ya, harga itu benar-benar ngebreak di harga 34.347. Untuk saat ini karena marketnya belum open ya di Dow Jones, karena juga minggu lalu kan kita ada Thanksgiving. Jadi karena masih ada Thanksgiving di minggu lalu, pergerakan dari Dow Jones itu belum terlalu signifikan. Jadi untuk yang ambil posisi sell mungkin kemungkinan akan kena stop loss kemarin ya. Jadi yang ingin open posisi buy sekarang di Nasdaq kemungkinan tunggu dulu ya. Kalau dilihat untuk di bukan di Nasdaq, di Dow Jones ya. Untuk di Dow Jones sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, gap-gapnya di sini masih ada ruang kosong di sini. Pertama di sini ruang kosongnya, lalu yang kedua di sini, di sini ya, kedua di sini, ketiga di sini. Jadi kalau boleh saya gambar di sini ada gap kecil-kecil di sini ya. Ini gapnya, di sini ada juga gap, lalu di sini juga ada gap. Jadi bagian biru-biru ini merupakan kita punya gap. Jadi jika Nasdaq ini bisa tutup dulu, nggak bisa close
secara pasti di harga 34.347, maka kemungkinan Nasdaq bisa turun untuk untuk tutup gap yang ada di bawah di sini. Karena di sini semenjak dia turun sampai ke 28.900, harga kan langsung terbang tuh sampai ke 34.000. Nah, tapi terbangnya dia itu meninggalkan gap yang cukup lumayan, apalagi yang di harga 32.000 di sini ini cukup lebar ya gapnya seperti itu. Dan gap di sini pun juga sudah keisi sebenarnya, sudah keisi ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja Nasdaq nih apakah akan valid membreak ini atau tidak. Nah, jika dia valid membreak ini, kemungkinan dia akan menutup gap yang ada di sini. Nah, di sini ada gap kecil. Di sini ada gap kecil yang ada di tengah-tengah di sini. Berarti otomatis ketika dia ngebreak 34.293, kemungkinan dia akan mengejar di sini. Jika tidak, kemungkinan terjadi false break sebelum akhirnya dia bisa bergerak turun, menutup gap ini dan menutup gap ini sebelum akhirnya dia bisa naik lagi. Seperti itu. Untuk area supply-nya, saya rasa supply di Dow Jones ini tetap di antara 35.400 ya di sini. Karena di sini juga ada area resisten yang kuat juga. Seperti itu. Jadi untuk di Dow Jones, saya rasa minggu ini menjadi minggu yang penting karena akan menentukan apakah ketika dia memang valid break 34.293, apakah dia akan bisa naik sampai ke 35.000. Dan jika memang bisa seperti itu, kemungkinan Dow Jones akan bergerak bullish kembali seperti itu. Terus sekarang kita akan pindah ke Nasdaq ya. Nasdaq. Secara di Nasdaq untuk saat ini ya, dari weekly dulu, ini akan saya hapus deh ya, karena ini terlalu banyak. Harganya nggak mau turun soalnya, jadi lebih baik saya hapus saja. Jadi untuk di Nasdaq sendiri kita masih dalam kondisi bearish ya kan. Berbeda dengan Dow Jones tadi di sini yang dimana kemungkinan dia mulai bergerak bullish karena dari time frame weekly di Dow Jones di situ banyak candle bullishnya berbanding terbalik dengan Nasdaq yang dimana walaupun ada candle bullish, dia tetap tertahan di area resisten yang ada di daily ya. Area resisten yang ada di daily yaitu di harga 11.738 sampai di 11.700 dari 11.900 sampai di 11.700. Jadi di sini Nasdaq masih tertahan di area ini ya, dia tidak bisa kemana-mana juga. Dan untuk saat ini area demand untuk Nasdaq benarnya ada di area ini 10.419 sampai di bawah. Tapi untuk demand daily sekarang untuk di terdekat ya, demand daily itu sekarang ada di sini, yang dimana ini menjadi area take profit kita bagi yang sell kemarin ya, yang dimana kita sell di sini nggak turun-turun harganya, jadi bisa dikatakan harga di sini kita kena stop loss juga belum, sudah kena profit tapi naik lagi ketarik gitu kan, seperti itu. Jadi untuk di Nasdaq berbeda halnya dengan Dow Jones ya, ini kita dibilang mungkin baru berbanding terbalik ya, yang dimana biasanya itu Nasdaq dan Dow Jones kan sama-sama bergerak satu arah biasanya, yang dimana jika Nasdaq naik Dow Jones juga ikut naik. Tapi di sini untuk saat ini sepertinya berbanding terbalik ya, dengan dimana Dow Jones sudah mulai menunjukkan sikap positifnya ataupun sikap bullishnya, tapi Nasdaq malah belum bisa bullish, tertahan di area 12.000 sampai di 11.700, dan sekarang harga malah running lagi ke bawah. Jadi untuk di Nasdaq masih sama analisanya seperti minggu lalu. Sell di sini masih valid, masih sudah kena posisi, sekarang juga sudah profit juga. Dan kemarin untuk di Nasdaq kemarin tertahan ya, harga ini tertahan, nggak bisa turun lagi karena dia tertahan di area resistance become support yang ada di harga 11.508 ya kan, 85 nih ya saya kasih 11.585. Dia tertahan di sini, dia turun naik seperti itu. Dan untuk di daily memang bisa seperti ini.
Jadi untuk di Nasdaq saya rasa masih bisa turun ya. Nasdaq masih bisa turun. Dow Jones menjadi minggu yang penting, apakah dia bisa turun atau dia bullish ya. Jadi berbanding terbalik dengan Nasdaq. Di Nasdaq masih bisa turun sampai ke level 11.000. Harapan saya sih seperti itu. Sekarang kita akan pindah ke oil ya. Yang dimana di oil ini kemarin sudah saya infokan teman-teman untuk ambil posisi sell. Yang dimana teman-teman bisa ambil posisi sell ketika dia retrace ke harga 82 sampai 81 dolar per barel. Dengan take profit teman-teman itu sampai di 77 dolar per barel. Walaupun jika dia bisa ngebreak ini, kemungkinan dia akan bisa tertahan di area ini. Jadi otomatis kemarin teman-teman ada nggak yang ambil posisi sell di sini? Ya, ada nggak yang ingin ambil posisi sell di sini? Dan kalau dilihat harga di sini sekarang dia sudah ngebreak area trendline. Nah, trendline-nya sudah di break, jadi otomatis kemarin yang ambil posisi sell itu ketika dia naik meretest ini ya, dia ngebreak trendline. Sebenarnya ada posisi lagi sekali kemarin untuk ambil posisi sell dan sekarang sudah running sell sebenarnya. Jadi kalau dilihat sekarang harga ini kembali ke demand daily di sini ya, harga belum bisa ngebreak. Dan kalau dilihat sekarang kita ada satu area area support, resistance gap support yang ada di harga 70 berapa nih saya kasih ya, saya kasih harga di harga 73, tetapi walaupun di bawah di sini kita ada yang namanya di H4 ternyata ya, di H4 ternyata ini sama ya, di H4 ternyata ada yang namanya demand di sini ya, di sini demand H4 ya, ini kecil banget demand H4-nya jadi tidak begitu kelihatan. Dan untuk demand daily sendiri ada di area ini, ada di harga 65 dolar per barel ya, yang itu juga sama, yaitu dia adalah support yang ada saat ini. Support terjauh sekarang jika dia bisa turun di bawah 73, maka otomatis harga akan bisa turun sampai ke harga 70, bahkan bisa sampai ke level 67 dolar per barel. Ini merupakan demand daily ya. Jadi kemungkinan harga untuk di oil sekarang kan masih tertahan nih harga 75. Kalau kita lihat dari weekly dulu, dari weekly dia sudah mulai retracement ya. Retrace-nya pun sekarang kalau dilihat ditarik di sini dia sudah ngebreak level 78,6. Kemungkinan dia akan turun sampai ke bawah. Kemungkinan lo ya. Dan kalau kita lihat di daily juga harga seperti yang sudah saya bilang juga kemarin di daily kita ada double top. Ya di sini kita ada double top kemarin di daily ya. Ini top 1, top 2 di break ya. Di break, retest seperti yang di sini, retest dan sekarang turun. Biasanya double top ini tinggi tinggi ini ya. Kalau dilihat dari sini ya, biasanya dari di sini sampai dia panjang ini, ketika dia turun dia akan sampai sini. Nah berarti otomatis harga ya, bagi teman-teman yang tahu pola ABCD lah ya, yang dimana merupakan ABCD ya, yang dimana panjang AB sama dengan panjang CD seperti itu biasanya. Nah kan kalau di sini ada pola double top, dia ngebreak dan biasanya panjang dari sini ke sini itu sama dengan panjang dari sini. Berarti otomatis jika itu memang benar secara teori, maka harga dari oil bisa turun sampai ke harga 65 dolar per barel. Tapi dengan kondisi tidak serta-merta harga itu langsung turun ya, dan sekarang kan harga sedang drop-dropnya nih. Jadi otomatis tunggu aja. Ketika harga bisa break di bawah 75,35, teman-teman siap-siap ambil posisi sell. Ketika dia retrace sedikit,
dengan harapan dia turun sampai ke level $73 per barel ini. Nah, stop lossnya di angka 77, take profit di 73. Terus ketika dia sudah ngebreak angka 73, teman-teman open bisa sell lagi sekali. Stop lossnya itu di harga 75, profit di 69, 68, 67, bahkan bisa sampai di paling bawah itu 65. Seperti itu. Nah, tergantung daripada bagaimana pergerakan candlenya. Sekarang sih dia sudah berusaha ngebreak nih. Ya kan, dia sudah ngebreak, kita tinggal tunggu aja retracement dikit sebelum kita bisa open posisi sell. Tapi jika tidak ada retracement dan harga sudah sampai ke 73, teman-teman jangan nekat ketika dia retrace balik ke atas open sell tuh jangan. Lebih baik ketika dia sudah ngebreak 73, sekalian yang ngebreak 73 baru open posisi sell ketika dia retrace di sini. Ketika dia turun sampai sini ya. Karena kan harganya sedang turun. Ketika dia turun sampai sini, teman-teman jangan sell di sini. Ini nggak berlaku ya. Ini nggak berlaku. Jadi lebih baik sekalian harga ini turun sampai sini. Nah, teman-teman baru bisa nge-sell ketika retrace di sini dengan harapan dia bisa turun sampai sini. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita tunggu aja dulu. Next, yang terakhir kita akan lihat di indeks dolar itu sendiri. Untuk di indeks dolar itu sendiri, seperti yang sudah saya katakan juga, ternyata harga itu tidak mampu ya menahan daripada pergerakannya ini. Jadi kalau kita lihat dulu dari weekly. Dari weekly kita memang masih ditutup bearish selama 3 minggu kemarin ya. 3 minggu kemarin kita bearish. Dan secara daily dia naik ke atas ya. Dia memang bisa ngebreak Fibonacci 23,6, tapi ternyata dia tidak mengejar Fibonacci 8,2. Yang ada itu harga malah turun balik ke titik nolnya, hampir ke titik nolnya Fibonacci. Dan kemungkinan di sini ya, di daily kemungkinan di sini akan ada divergent kalau nggak salah ya. Karena menurut saya ini turunnya di sini kemungkinan tidak akan terlalu banyak turun. Jadi saya rasa di daily ini bagi teman-teman yang menggunakan stokastik atau RSI, kemungkinan ya di daily, entah itu di daily di 4 jam atau di 1 jam, saya rasa kayaknya ada divergent di sini ya, tapi itu saya kan nggak ada make, jadi kemungkinan aja seperti itu. Dan untuk di indeks dolar bagaimana? Kemarin kan seperti ini ya, yang sudah saya gambarkan. Di sini memang ada area supply ya. Ketika supply ini di break, ternyata harga itu nggak langsung naik ke sini. Ya, harga malah turun ya kan, balik lagi ke sini, balik ke demand daily-nya di sini. Terus sekarang bagaimana? Apakah dolar bisa bergerak naik? Well, pertama untuk dolar sendiri ya, karena berita ekonominya tuh membuat dia tidak bisa kuat untuk menanjak ya, bisa saya bilang. Jadi otomatis kita masih ada level bisa dibilang itu supply di sini ya. Ini saya ganti dulu deh. Ini ada supply di H4. Supply H4 di sini kemungkinan harga dari supply H4 ini kan berarti kan sama kayak di sini. Ya, area ini berarti secara nggak langsung masih bisa saya panjangkan ya kayak. Nah, berarti di sini otomatis kita melihat ada resistan ketika resistan di break menjadi support. Ketika support di break sekarang menjadi area resistan lagi. Berarti otomatis area ini ya dari 106 sampai di 107 menjadi area yang kuat seperti itu. Jadi ketika dia break ke atas dia akan naik sampai ke sini. Kemarin itu dia sampai di sini berhenti ya. Kenapa dia berhenti? Kalau dilihat kemarin itu ada yang namanya level, ini saya lupa ngasih tahu sih ya. Di sini ada level resisten juga ya. Di harga 107,873. Sini ada level support become resistant ya. Support become resistant sehingga itu harga bergerak turun. Walaupun biasanya sih dia turun kemudian dia mantul lagi
kebiasaannya seperti itu. Tapi ternyata sentimen dari market itu masih bearish untuk saat ini di dolar. Ini ditunjukkan dengan adanya 3 candle ya. 3 candle bearish di sini. 3 minggu sudah kita bearish. Tapi untuk dilihat kita masih berada di atas garis trendline. Jadi kita saat ini masih bullish di overall ya, karena dia masih berada di atas garis trendline, otomatis masih bullish untuk saat ini. Tapi untuk turunnya saya rasa untuk di indeks dolar ya. Untuk di indeks dolar sendiri dia hanya bisa bullish jika kemarin kan saya katakan ketika dia sudah ngebreak area ini baru dia bullish, dan memang aja benar bullish bentar, tapi dia tertahan di area ini di harga 107,873. Jadi otomatis jika dia bisa bergerak bullish dia harus menjebol beberapa tembok seller. Tembok seller pertama di sini, tembok seller kedua di sini, dan sekaligus ada Fibonacci 38,2. Dia harus ngebreak ini baru kemungkinan dia bisa naik sampai ke area supply daily ini. Nah, ketika dia bisa sampai supply daily, baru akan menentukan apakah dia akan bisa drop lebih lanjut atau bahkan dia bisa tiba-tiba aja terbang seperti itu. Memang saat ini tembok resisten dari seller ini cukup kuat, yaitu dari harga 107 pas, lalu 107,87 sampai di harga di 108,33. 3 level area ini akan menjadi area yang penting bagi indeks dolar untuk bisa bergerak bullish. Tapi jika malah banyak seller yang menunggu di area ini, kemungkinan harga bisa tertahan, bisa didorong lagi untuk turun, ditekan turun lagi sampai ke 105 lagi. Ya, walaupun di minggu ini kita akan banyak melihat peristiwa indeks dolar ya, terutama hari Jumat kan kita ada NFP. Jadi hari Jumat ini kemungkinan menjadi hal yang penting bagi US dollar. Apakah kita bisa melihat kenaikan dari indeks dolar atau malah kita akan melihat penurunan lebih lanjut dari indeks dolar? Karena jika dia sudah ngebreak di bawah 104, kemungkinan dia akan turun sampai di harga 103. Jika 103 ini di break, kemungkinan besar dia bisa membreak trend line. Ya. Jadi ketika level 103 di break, otomatis dia akan mengejar ke level 101. Ketika level 101 ini kejemput, kemungkinan trend line di sini akan di break, dan ketika trend line ini di break, kebiasaan juga harga akan bergerak turun. Turunnya sampai mana? Kemungkinan sekali lagi bisa turun sampai ke level 98 di sini. Seperti itu. Tapi overall tunggu aja apakah nanti berita di hari Jumat ini tentang NFP hasilnya bagus atau jelek. Jika hasilnya bagus, ya otomatis harga dari indeks dolar sendiri akan bisa naik sampai ke supply daily di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa market futures pada minggu ini. Jadi sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil, dan indeks dolar itu sendiri. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan market futures minggu depan. Bye-bye.